jujur. Akibatnya, hubungan dengan orang tua, guru, maupun teman-teman dapat menjadi kurang baik dan kepercayaan dari orang lain dapat berkurang. Melalui pertemuan ini, kita diajak untuk melihat kembali bagaimana sikap kita melakukan kesalahan. Apakah kita sudah berani berkata jujur dan mengakui kesalahan yang kita lakukan? Semoga melalui sharing, refleksi, dan pendalaman iman bersama pada pagi hari ini, kita semakin menyadari pentingnya kejujuran dan keberanian untuk mengakui kesalahan, sehingga kita dapat bertumbuh menjadi anak-anak yang jujur, bertanggung jawab, dan berkenan di hadapan Tuhan. Nah, sekarang kita bernyanyi bersama ya. Ya, Bang. Mata Tuhan melihat. Yuk, sambil tangan ya. 3, 2, 1, ya. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Sebab itulah jangan berbuat dosa. Ingat, Tuhan melihat. Oke, sekarang tenang dulu ya anak semuanya. Ya, Kak. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur kepadamu karena pada hari ini Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk berkumpul bersama dalam pertemuan katekesi ini. Kami menyerahkan seluruh pertemuan ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Engkau mengetahui kehidupan kami sebagai anak-anak yang sedang belajar dan tumbuh setiap hari. Seringkali kami merasa takut dimarahi, takut dihukum, dan merasa malu karena kami tidak berani berkata jujur dan mengakui kesalahan yang telah kami lakukan. Maka melalui pertemuan ini, bantulah kami agar mampu menyadari kembali pentingnya berkata jujur dan mengurangi mengakui kesalahan. Ajarlah kami untuk selalu berkata jujur, bertanggung jawab atas perbuatan kami, serta mau minta maaf ketika melakukan kesalahan. Semoga Roh Kudus-Mu membimbing jalannya pertemuan ini agar apa yang kami dengarkan, renungkan, dan bagikan bersama dapat membantu kami bertumbuh menjadi anak-anak yang jujur, bertanggung jawab, dan berkenan di hadapan-Mu. Semua doa ini kami haturkan kepada-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Jadi, kita akan mendengarkan sebuah cerita. Maka dari itu, Ibu mau anak-anak semua mendengarkan dulu ya. Di sebuah desa, hiduplah seorang anak bersama Benny. Ia adalah anak yang ceria dan senang bermain bersama teman-temannya. Setiap hari sepulang sekolah, Benny sering bermain di halaman rumah atau mengunjungi rumah temannya yang berada tidak jauh dari rumahnya. Pada suatu sore, ketika sedang bermain bola bersama teman-temannya di depan rumah, Benny menendang bola terlalu keras. Bola itu melayang dan mengenai sebuah pot bunga kesayangan ibunya hingga pecah berkeping-keping. Melihat kejadian itu, Benny merasa terkejut dan takut. Ia khawatir ibunya akan marah jika mengetahui bahwa dialah yang menyebabkan pot bunga itu pecah. Ketika ibunya bertanya, siapa yang memecahkan pot bunga tersebut? Benny tidak berani menjawab dengan jujur. Ia hanya diam, bahkan sempat berpikir untuk menyalahkan kucing yang sering bermain di halaman rumah. Teman-temannya yang melihat kejadian itu juga tidak mengatakan apapun. Sejak saat itu, Benny merasa tidak tenang karena terus memikirkan kesalahan apa yang telah dilakukannya. Malam harinya, Benny tidak dapat bermain dengan gembira seperti biasanya. Ia merasa bersalah karena telah menyembunyikan kebenaran dari ibunya. Semakin lama, perasaan itu tidak tenang semakin besar dia rasakan. Benny sadar bahwa apa yang dilakukannya bukanlah tindakan yang baik. Keesokan harinya, Benny memberanikan diri menemui ibunya. Dengan jujur ia mengakui bahwa dialah yang telah memecahkan pot bunga tersebut. Ia meminta maaf dan berjanji akan lebih berhati-hati saat bermain. Ibunya tidak marah seperti yang dibayangkannya. Sebaliknya, ibunya merasa senang karena Benny berkata jujur dan mengakui kesalahannya. Situasi seperti ini sering terjadi dalam kehidupan anak-anak. Rasa takut dimarahi, dihukum, terkadang membuat anak-anak itu tidak berani mengakui kesalahan yang telah
Kejujuran dan keberanian untuk mengakui kesalahan merupakan sikap yang baik dan perlu dibiasakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi sekarang kita akan masuk ke dalam beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, dari cerita yang baru saja kita dengarkan, pernahkah kalian mengalami situasi seperti ini, yaitu melakukan kesalahan tetapi takut mengakuinya? Ada yang ingin membagikan pengalamannya, anak-anak sekalian? Ya, Raymond. Saya pernah kayak ini tuh, lagi main bola kemarin kan, kena kaca sekolah tuh, di lapangan sekolah kena kaca sekolah, langsung lari aku kemarin ke rumah bu, tanya besoknya di sekolah, tanya sampai membuat nggak ada kaca yang mamaku, kawan aku ada dituduhnya juga aku, dia nggak ngaku kalau aku yang pecahkan kaca itu. Ada masih yang lain yang ingin membagikan ceritanya? Iya, Suci. Kemarin dulu waktu aku gak ada uang, baru pulang ke mamaku di tas mamaku, aku ambil bu, terus dia bilang mamaku siapa yang uang, aku katanya, aku bilang gak tahu, padahal aku yang ambil bu, gak berani aku membilangkan ibu, aku ibu. Nah, baik. Jadi tadi Raymond sama Suci sudah membagikan pengalamannya di mana pernah melakukan tindakan sama seperti si Dede yang tadi. Lalu pertanyaan selanjutnya, menurut pengalaman anak-anak sekalian, mengapa seseorang itu takut untuk berkata jujur atau mengakui kesalahannya? Baik, Mina dulu ya, sekarang Kristina. Karena takut bingung, takut dimarahin. Berarti Justina dan Edwina tidak berani mengakui kesalahannya karena mereka itu takut untuk dihukum, bahkan takut ketika dicubit oleh orang tuanya. Lalu selanjutnya, bagaimana perasaan kalian setelah berani berkata jujur dan mengakui kesalahan yang telah dilakukan? Baik, Arinis, perasaan saya terganggu. Baik, berarti perasaan Arinis ketika sudah mengakui kesalahannya, dia merasa lega, plong, jadi tidak ada lagi beban-beban pikiran yang menakuti dia. Lalu pertanyaan selanjutnya, menurut kalian, mengapa sikap jujur dan berani mengakui kesalahan penting dalam kehidupan sehari-hari, baik itu di sekolah, di rumah, maupun saat bermain bersama teman-teman? Baik, Raymond. Hal itu penting karena Tuhan nggak mau sama anak-anak yang suka bohong bu. Tuhan nggak suka sama anak-anak yang bohongi orang tuanya. Tuhan mau kita itu harus jujur sama siapapun, harus berani mengakui kesalahan kalau memang kita berbuat salah, boleh bohong-bohong. Baik, Wina tadi mau ngomong sepertinya ya Wina. Iya, sama seperti jawaban supaya disayang Tuhan bu, karena Tuhan suka sama anak-anak yang baik, yang jujur sama orang tuanya, nggak melawan gitu. Nah, baik. Jadi Raymond sama Wina itu berani mengakui kesalahannya karena mereka percaya Tuhan sayang kepada anak-anak yang berani berkata jujur. Nah, lalu sekarang kita akan masuk ke dalam kitab suci yang dimana diambil dalam Injil Matius bab 5 ayat 37. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya, jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Nah, jadi anak sekalian, setelah kita mendengarkan bacaan kitab suci tadi, di sini ada beberapa pertanyaan. Setelah mendengarkan sabda atau cerita Tuhan tadi, bagaimana perasaan adik-adik ketika melakukan kesalahan tetapi tidak berani mengakuinya? Ya, Rinis? Perasaan saya ketika melakukan kesalahan tapi tidak mengakuinya bu, merasa takut bu. Merasa takut ya? Iya bu. Jadi anak, setelah kita mendengarkan bacaan kitab suci tadi, sekarang ibu mau memberikan pertanyaan kepada anak-anak sekalian. Setelah mendengarkan cerita dan
kejujuran dan mengakui kesalahan? Dia suci. Seperti Tuhan tadi dibilangnya, kalau kita berbuat salah, bilanglah kalau memang itu salah. Kalau memang kita tidak salah, kita harus buat tegas bilangkan bahwasanya aku tidak salah, seperti itu Bu. Jangan membiarkan hal-hal yang itu terus menghantui diri kita Bu. Kalau iya iya, kalau enggak gitu. Iya. Jadi tadi kata suci sama seperti dalam kitab suci tadi. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Berarti di sini kita dituntut untuk berani berkata jujur. Lalu pertanyaan selanjutnya, menurut adik-adik sekalian, apakah mengakui kesalahan merupakan tanda kelemahan atau tanda keberanian? Mengapa? Menurut saya kalau kita berani berkata jujur itu bentuk tanda keberanian, karena Tuhan mau bahwa dengan cara itu kita menunjukkan bahwa kita itu berani mengakui kesalahan kita, berani tegas dalam diri kita. Kalau kita benar, kita bilang kita tidak salah. Kalau kita memang salah, kita akui kalau kita itu salah. Jadi kita harus berani untuk mengakui. Karena Tuhan juga saya sama anak yang berani. Baik. Berarti dari penjelasan Raymond tadi dikatakan bahwa mengakui kesalahan itu merupakan tanda keberanian. Di mana ketika kita berani mengakui kesalahan, di situ Tuhan juga sayang kepada kita. Lalu pertanyaan selanjutnya, menurut adik-adik sekalian, manfaat apa yang kita peroleh ketika kita berani mengakui kesalahan? Ya, Raymond lagi ya. Manfaatnya Ibu, kita mendapatkan berkat dari Tuhan karena kita berani jujur. Berkat dari Tuhan, kita bisa mendapatkan kepercayaan dari orang tua Bu, dari teman-teman, dari orang di sekitar kita karena kita berani jujur. Tanya terakhir ya, setelah mengikuti KTKSI ini, tindakan nyata apa yang ingin adik-adik lakukan agar semakin berani berkata jujur dan mengakui kesalahan? Ya, Riris. Tindakan yang saya lakukan Bu, ketika saya melakukan perbuatan yang tidak perbuatan yang tidak terbuk, langsung saya akui bahwa saya melakukan itu begitu. Maka dari situ saya berusaha untuk jujur begitu. Nah, jadi menurut Riris tadi, tindakan yang dapat dilakukan anak berani untuk jujur, berani untuk mengakui kesalahannya. Dalam hal apapun itu, dia mencoba untuk ayo berani seperti itu. Nah, jadi adik-adik yang terkasih, melalui cerita Benny dan sabda Tuhan yang kita dengarkan hari ini, kita belajar bahwa setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kesalahan adalah hal yang dapat dialami atau dilakukan oleh siapapun, baik itu anak-anak maupun orang dewasa. Namun, melakukan kesalahan bukanlah akhir dari segalanya. Yang terpenting adalah bagaimana kita berani mengakui kesalahan tersebut dan untuk berusaha memperbaikinya. Seringkali kita merasa takut untuk mengakui kesalahan tersebut, malu pada teman-temannya, atau kita takut dianggap sebagai anak yang tidak baik. Perasaan-perasaan seperti inilah yang sering terjadi, yang menjadi penghalang bagi kita untuk berkata jujur. Akibatnya, kita memilih untuk menyembunyikan kesalahan tersebut atau bahkan menyalahkan orang lain. Melalui sabda Tuhan dalam Matius 5 ayat 37, Yesus mengajarkan kita untuk hidup dalam kebenaran. Jika ya, hendaklah katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Sabda Tuhan ini memang anak-anak sekalian mengajak kita untuk berani berkata jujur dan berani mengakui kesalahan yang telah kita lakukan. Kejujuran itu bukan tanda kelemahan, tetapi tanda keberanian dan pertanggungjawaban atas diri kita. Ketika kita berani mengakui kesalahan, hati kita menjadi lebih tenang dan tidak lagi dibebani oleh rasa-rasa bersalah tadi. Selain itu, hubungan kita dengan orang tua, dengan teman-temannya, guru di sekolah, itu akan membuat kita semakin berani. Oleh sebab itu, orang lain juga akan semakin percaya kepada kita karena mereka melihat bahwa kita berani untuk berkata jujur. Karena itu,
dengan jujur, meminta maaf dengan tulus, menerima tanggung jawab atas perbuatan kita, dan berusaha memperbaiki kesalahan tersebut. Dengan demikian, kita dapat bertumbuh menjadi anak-anak yang jujur, bertanggung jawab, berani hidup dalam kebenaran sebagaimana yang diajarkan oleh Yesus. Nah, setelah mendengarkan sabda Tuhan dan melihat pengalaman hidup sehari-hari, kita tidak berhenti hanya pada pemahaman atau perasaan tersentuh yang kita rasakan sesaat saja. Sabda Tuhan selalu mengajak kita untuk melangkah lebih jauh, yaitu melaksanakannya dalam tindakan nyata. Melalui sabda Tuhan yang telah kita dengarkan, Yesus mengajarkan kita untuk hidup dalam kejujuran dan berani mengakui kesalahan yang telah kita lakukan. Dalam kehidupan sehari-hari, setiap anak pasti pernah melakukan kesalahan, baik itu di rumah, di sekolah, maupun saat bermain bersama teman-temannya, sama seperti kali ini juga ya. Terkadang kita takut untuk dimarahi, takut dihukum, atau merasa malu. Maka kita memilih untuk tidak berkata jujur dan menyembunyikan kesalahan yang telah kita lakukan. Akibatnya, hubungan dengan orang tua, guru, maupun teman-teman menjadi dapat kurang baik dan kepercayaan orang lain dapat berkurang. Dalam situasi seperti ini, anak-anak berani berkata jujur dan mengakui kesalahan merupakan tindakan sederhana yang sangat penting. Ketika kita berani mengatakan yang sebenarnya, meminta maaf dengan tulus, dan bertanggung jawab atas perbuatan yang kita lakukan, hubungan dengan sesama antara kalian dengan kalian akan menjadi lebih baik. Sikap jujur juga membantu kita untuk menjadi pribadi yang dapat dipercayai dan disukai oleh orang lain. Selain itu, kita juga diajak untuk mengakui kesalahan apabila ada sesuatu yang kita lakukan itu kurang baik, dan tidak menyalahkan orang lain, meminta maaf dengan tulus. Nah, sebagai komitmen atau tindakan nyata yang dapat adik-adik lakukan, jika melakukan kesalahan di rumah, saya akan berani meminta maaf kepada guru ataupun teman yang saya rugikan. Lalu yang kedua, jika melakukan kesalahan dan mengakui kesalahannya, marilah kita membuat komitmen sederhana yang dilakukan selama 1 minggu ke depan. Yang pertama, jika melakukan kesalahan di rumah, saya akan berani mengakui kepada orang tua tanpa mencari alasan atau menyalahkan orang lain. Lalu yang kedua, jika melakukan kesalahan di sekolah, saya akan berani minta maaf kepada guru dan teman yang saya rugikan. Yang ketiga, saya akan berusaha berkata jujur dalam perbuatan dan perkataan meskipun terasa terkadang sulit untuk dilakukan. Lalu yang keempat, sebelum tidur, saya akan mengingat kembali tindakan apa yang saya lakukan selama 1 hari dan bertanya kepada diri saya sendiri, apakah hari ini saya sudah berani berkata jujur dan mengakui kesalahan saya? Lalu tindakan yang terakhir, yang kelima, jika saya pernah menyakiti atau merugikan orang lain, saya akan berusaha memperbaiki kesalahan tersebut dengan tindakan nyata. Maka, marilah kita anak-anak sekalian melaksanakan komitmen ini dengan sungguh-sungguh, dengan bentuk usaha melalui sabda Tuhan yang telah kita dengarkan tadi dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita semakin bertumbuh menjadi anak yang jujur, bertanggung jawab, dan berani hidup dalam kebenaran. Dalam katekese ini, kita diajak melihat kehidupan kita sehari-hari dalam berbagai kegiatan rumah, bermain bersama teman-teman. Maka dari situ, hubungan dengan orang tua, guru maupun teman-teman dapat menjadi baik, dan kita dapat membangun kepercayaan lagi dengan orang-orang yang tadi kita lakukan kesalahan tersebut. Lalu, kita juga diajak untuk memahami sabda Tuhan, tetapi melaksanakannya juga dalam kehidupan sehari-hari, sama seperti yang tadi dikatakan. Sikap jujur dapat dilakukan melalui tindakan yang sederhana, seperti berani mengakui kesalahan, minta maaf dengan tulus, dan tidak menyalahkan orang lain, serta berusaha memperbaiki kesalahan yang dilakukan.
Firman ini sederhana menunjukkan bahwa kita berusaha mengikuti ajaran Yesus. Maka marilah kita ambil anak-anak sekalian sikap berdoa. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur kepadamu atas penyertaan-Mu selama pertemuan katekesi ini. Melalui sabdamu, Engkau telah mengajarkan kami untuk hidup dalam kejujuran dan keberanian untuk mengakui kesalahan yang telah kami lakukan. Kami menyadari bahwa dalam kehidupan sehari-hari, kami terkadang masih takut untuk berkata jujur karena takut dimarahi, takut dihukum, atau merasa malu. Ampunilah kami atas segala kesalahan dan kelemahan kami, ya Tuhan. Bantulah kami agar mampu melaksanakan sabdamu dalam kehidupan sehari-hari. Ajarlah kami untuk bersikap